kita sharing sifatnya karena selama ini banyak penyebutan buah cengkeh ya rekan-rekan. Nah, saya ingin sharing bahwa yang sebenarnya disebut buah itu bunga rekan-rekan ya. Oke, baik. Jadi komoditas cengkeh yang sebagian besar diperdagangkan dan dipergunakan dalam industri, baik industri farmasi maupun industri lainnya, itu bunga yang dipetik, dipanen dan dimanfaatkan itu bunga, bukan buah ya rekan-rekan. Nah, khususnya di Indonesia, cengkeh itu yang paling banyak dimanfaatkan, digunakan adalah bunga. Nah, yang mana yang disebut bunga? Nah, sekarang rekan-rekan bisa ngeliat ya, ini bunga rekan-rekan ya, bunga. Kita lihat dari yang mulai paling kecil, nah ini ya rekan. Nah, ini bunga. Nanti beberapa saat kemudian dia akan membesar seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti pada masanya jika sudah cukup besar, pada umumnya ya kurang lebih sebesar pentol korek ya rekan-rekan. Nah, itu baru dilakukan pemetikan. Tergantung jenis cengkehnya ya, ada Zanzibar, Sikotok, Sikudeh. Nah, kalau Zanzibar kecenderungan warnanya merah ya, setelah merah, dan beberapa bunga ini yang sudah mekar, nah itu sebagian mulai dipetik ya rekan-rekan. Tapi yang ini bunga rekan-rekan ya, bukan buah. Oke, nah setelah proses pemetikan barulah dikeringkan, dijemur ya, butuh beberapa hari, ada 3-4 hari tergantung kondisi sinar ya. Oke, saya tunjukkan rekan-rekan ya bunga yang telah melalui proses pengeringan kan. Nah, inilah bunga cengkeh yang digunakan untuk bahan baku campuran rokok, yang digunakan untuk bahan baku campuran rokok, untuk rokok kretek, dan untuk industri farmasi. Nah, bisa dilihat ya rekan-rekan. Nah, ini ya rekan-rekan, yang ini sudah dipetik dan dikeringkan. Oke rekan-rekan, ini lagi ya. Nah, inilah, ini disebut bunga ya rekan-rekan. Sekali lagi bunga, bukan buah. Bunganya, bunga cengkeh lah yang dipetik, dikeringkan dan dijual, baik ke industri rokok maupun farmasi ya rekan-rekan, atau industri lainnya. Oke, sampai sini kan jelas ya rekan-rekan ya sharing kita. Nah, jika bunga-bunga ini kita diamkan ya rekan-rekan, tumbuh terus tanpa dipetik, barulah dia akan menjadi buah. Saya contohkan ya buah yang ada, yang saya pungut di sekitaran ini ya. Nah, inilah buah cengkeh ya rekan-rekan. Nah, ini ada beberapa buah yang telah saya petik ya, setelah pungut. Inilah buah cengkeh ya rekan-rekan. Tentunya kalau buah ini tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan sebagai campuran rokok ataupun di farmasi ya. Nah, setelah berbuah, mengalami proses pembuahan dan tua seperti ini, dia akan jatuh kalau kita tidak petik ya. Nah, kita lihat ya rekan-rekan, kita coba buka. Inilah yang menjadi biji cengkeh ya rekan-rekan. Ini buah, ini bijinya. Biji inilah yang nanti ke depannya bisa dimanfaatkan sebagai calon bibit. Nah, oke, sampai di sini sharing kita. Ini buah dan ini buah dan ini biji. Nah, apakah pohon ini bisa kita manfaatkan sebagai benih untuk kita jadikan bibit? Itu kembali lagi kita harus mengikuti proses sertifikasi benih ya rekan-rekan, mengingat bahwa tanaman cengkeh ini
adalah tanaman jangka panjang. Jadi kita memilih bibit, memilih benih untuk jadikan bibit harus benar-benar melalui proses seleksi yang ketat. Jangan sampai sudah melalui proses penanaman 10-15 tahun ternyata pohon cengkeh yang kita harapkan tidak kunjung hasil karena proses seleksi dari penentuan bibit itu tidak bagus. Oke rekan-rekan, jadi ini salah satu di area perkebunan di sini yang sangat produktif, setiap tahun berbunga lebat ya, tanpa pernah jeda setiap tahunnya. Oke, saya akan tunjukkan rekan-rekannya. Nah, supaya lebih jelas, ini rekan-rekannya bisa dilihat di bawah areal ini. Nah, inilah buah cengkeh ya rekan-rekan. Nah, ini yang saya pungut beberapa saat yang lalu. Ini buah yang ada. Inilah buah ya rekan-rekan. Sekali lagi inilah buah, bukan bunga. Jadi selama ini banyak penyebutan yang agak keliru ya. Jadi sekali lagi kita ingin sama-sama penyebutannya benar, bahwa cengkeh itu yang dipetik dan diperjualbelikan adalah bunga, bukan buah ini ya rekan-rekan. Oke, sampai sini dulu ya sharing dari saya. Sampai jumpa di sharing-sharing yang lainnya ya. Mungkin rekan-rekan ada komen atau pengetahuan yang lain, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Ciao.